Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh dunia. Saya akan memberikan kepada Anda semuanya pengalaman, edukasi yang sangat berharga, supaya Anda itu tahu bahwa Anda bisa waspada, ya. Anda tahu bahwa ini memang tidak seperti yang Anda bayangkan. Memang inilah fakta realita yang terjadi di dunia. Banyak sekali orang yang mengatakan, ya, bahkan di konten-konten YouTube juga sering mengatakan bahwa trading tidak bisa membuat Anda itu kaya. Kalau dilihat 90% itu benar, tetapi 10% itu benar bisa membuat orang itu kaya. Kenapa saya katakan ini? Karena perlu Anda ketahui, bukan hanya di trading, di usaha apapun juga di luar sana. Semua apa yang kita lakukan, aktivitas apa, usaha bisnis yang kita lakukan semuanya, itu ada mengenal hukum 90-10. 90% dan 10%. Jadi, yang bisa sukses di bidangnya, jadi tanda kutip di bidangnya, adalah 10% saja di dunia ini. Yang 90% itu hanya sebagai penggembira. Mereka 10% orang sukses di dunia ini yang menguasai 90% uang dari mereka-mereka itu. Jadi kalau kalau bicara tentang trading, berarti kita bicara tentang zero sum game. Ya. Jadi harus ada yang kalah. Uang yang kalah itu pindah ke uang yang orang yang menang. Jadi yang 90% yang kalah, uangnya pindah ke 10% yang menang itu. Itu di dunia trading, ya, trading saham, trading futures market, ya. Trading apapun juga di dalam dunia trading, maka 10% lah yang menguasai 90% uang itu. Zero sum game. Jadi harus ada yang kalah, uang yang 90% pindah ke 10%. Maka 10% lah orang-orang yang terkaya di dunia ini. Begitulah permainan di dunia ini. Dan itu bukan permainan, tetapi itulah hukum alam. Apapun yang kita lakukan, kita di bidang, bukan di dunia usaha, di dunia olahraga pun, hanya 10% yang menjadi juara, bahkan lebih sedikit dari 10% yang menjadi juara di bidang olahraga yang dia kuasai. Jadi ini tanda kutip harus di bidang yang menjadi passion dia, menjadi apa yang dia kuasai, apa yang menjadi hobi dia. Itu pun hanya lebih kurang dari 10% kalau di dunia olahraga. Yang menjadi, Anda tahu sendiri, yang menjadi juara selalu mereka-mereka itu saja. Sedangkan yang begitu banyak orang, mau di bidang olahraga tinju, karate, lari, renang, olahraga individual, ya, olahraga kelompok seperti sepak bola, itu pun hanya orang-orang itu dan tim-tim itu saja yang selalu menjadi juara terus. Mereka hanya yang 10% yang menguasai 90% itu. Itulah permainan yang terjadi di dunia ini. Itulah hukum pastinya di dunia ini, hukum alam ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa trading tidak bisa membuat orang itu kaya, saya katakan ya, bagi 90%. Tetapi bisa membuat orang kaya bagi 10%. Jadi tidak bisa kita mengeneralisasi, memukul rata. Saya membuat konten ini karena saya habis mendengarkan sebuah konten yang mengatakan itu. Sudah belajar berkali-kali, ya, ikut kursus, ikut pelatihan-pelatihan, ya, seminar-seminar yang dilakukan oleh para mentor-mentor, ya, saham, ya, yang menemukan satu teori-teori, indikator-indikator, ya. Apapun dia melakukan, sudah belajar sekolah mahal di institut-institut yang mengajari tentang trading, sudah sekolah mahal, sudah berkali-kali memakai indikator-indikator trading ini pun, dan dia mencoba melakukan terus, menang, dan akhirnya ujung-ujungnya kalah juga. Dia sudah melakukan berulang-ulang. Saya mau katakan kepada Anda semuanya bahwa saya
mengenal dunia ini, futures trading itu sejak tahun 1998. Sejak lulus kuliah pertama kali. Waktu saya mengenal dunia itu, tidak ada yang namanya Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Bapepti tidak ada. Bapepti baru muncul tahun 2001. Pada zaman itu kita dengan yang dikatakan perusahaan broker berlaku sebagai player dan bandar, ya. Dan begitulah yang terjadi, ya. Mereka yang sebagai gajahnya, kita sebagai semutnya. Kita trading melawan mereka. Itu yang terjadi di dunia pada zaman itu. Dan saya sudah melihat, menyaksikan sendiri, hampir 90% semuanya loss, semuanya kalah. Ini fakta yang saya amati sejak saya menjadi marketing. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Mau dari segala macam profesi sampai pengusaha besar pun kalah. Jadi di sini walaupun mereka bukan asal, tetapi mereka sebelum masuk posisi, saya pernah melihat itu, begitu rumitnya untuk mengambil keputusan untuk enter market. Mereka menganalisa cukup banyak pakai indikator sana sini sih, berjam-jam hanya untuk menentukan posisi beli atau jual. Butuh waktu yang berjam-jam. Setelah mereka masuk, ujung-ujungnya mereka kalah juga. Jadi di sini bukan masalah di mereka memakai indikator-indikator itu bagus atau jeleknya sistem indikator yang mereka pakai, segala macam McDonald, MACD, Bollinger, apa segala macam, stokastik, RSI, dan macam-macam metode yang sampai sekarang begitu banyak, sampai orang Indonesia pun mentor saham katanya sudah menemukan lagi indikator-indikator semuanya, dan membuat sekolah-sekolah yang dibayar mahal, dan begitu banyak orang datang ingin belajar, ingin jadi kaya di dunia trading. Apalagi sejak pandemik semuanya di rumah, bisnis ini bertumbuh. Anak-anak milenial sekarang masuk ke dalam dunia trading. Saya melihat perbedaan yang jauh sekali di zaman saya dulu. Pertama kali jadi sales marketing futures. Anak-anak milenial tidak ada yang menyentuh ini. Jangankan futures, saham pun tidak ada yang tahu. Sekarang anak-anak milenial sudah trading saham online semuanya, trading futures. Mereka ingin kaya, belajar indikator-indikator sana sini. Tapi saya mau katakan 90% semua pasti kalah. Walaupun yang katanya gampang trading saham, itu pun 90% kalah. Hanya 10% saja yang menang. Itu fakta yang bukan hanya terjadi sekarang ini. Fakta sudah dari tahun 98 yang saya melihat. Sampai sekarang saya mati tetap sama. Hanya 10%, 90% kalah. Kenapa begitu? Karena ya itu hukum alam. Bukan hanya di dunia trading ini, tetapi Anda usaha di mana saja. Anda mau usaha apa? Anda usaha, jadi pengusaha apapun juga. Misalnya, Anda usaha toko roti. Begitupun juga, hanya yang sukses 10%. Usaha rumah makan 10%. Jadi pengusaha kelapa sawit. Jadi apapun, pedagang apapun yang Anda lakukan, usaha apapun juga hanya 10% saja. Yang lain itu adalah penggembira, cenderung biasa-biasa saja, bahkan rugi. Itulah yang fakta yang terjadi. Seperti saya sudah contohkan kan, atlet pun juga hanya yang juara hanya lebih kurang dari 10%. Jadi begitulah dunia. Ada yang menang, yang lain itu jadi zero sum game, yang kalah itu mensupport yang menang. Piala dunia hanya juara cuma satu, yang lain kalah semuanya. Begitupun. Itu yang fakta yang terjadi di dunia ini. Jadi Anda tidak usah ngotot ya. Saya harus trading, belajar ini indikator. Anda harus akui bahwa Anda harus punya passion di mana. Tidak harus semua orang harus kaya karena trading. Jangan memaksa diri bahwa di dunia ini banyak jalan ke Roma. Untuk menjadi kaya banyak sekali usaha di luar sana. Banyak pilihan di luar sana.
yang bisa menjadikan Anda kaya dengan cepat. Bahkan seorang pemulung pun bisa jadi kaya raya kalau dia menjadi rajanya pemulung. Dia mengkoordinir para pemulung-pemulung, maka dia jadi kaya. Tukang parkir, Anda menjadi raja tukang parkir, maka Anda duduk manis dapat uang kaya. Lebih kaya, lebih cepat daripada Anda trading. Anda pusing baca indikator sana sini, loss juga. Jadi banyak jalan membuat Anda kaya, bukan hanya trading. Anda harus akui bahwa trading bisa membuat orang kaya, tetapi apakah Anda masuk dalam golongan 10% itu? Kalau Anda masuk di dalam golongan 90%, mendingan Anda cari usaha yang lain, apa yang Anda lakukan di tempat lain yang bisa membuat Anda masuk ke golongan 10% itu. 10% yang sukses di dunia ini. Tetapi kalau Anda ingin mau menikmati keuntungan yang besar di trading saham atau futures, sebaiknya perlu Anda ketahui bahwa di dunia ini hanya ada dua. Seperti Anda kalau sering ke kasino, Anda melihat bahwa hanya ada dua bandar, bankers dan player. Anda harus ingin menang, Anda harus masuk ke dalam golongan bankers atau bandar itu. Jangan Anda menjadi player. Nah, satu jalan yang luar biasa yang saya tawarkan kepada Anda, solusi yang membuat Anda itu bisa kaya dari dunia pasar keuangan ini, trading ini, adalah Anda jangan masuk ke dalamnya, tetapi Anda sebagai bankers, Anda sebagai bandar. Bagaimana caranya Anda sebagai bandar? Anda bergabunglah di dalam bandar. Jadi Anda invest di dalam hedge fund. Di situ Anda non-zero sum game. Nah, begitulah strategi jitu untuk Anda. Kalau Anda menjadi player, Anda sok tahu, sok jagoan. Ini saya sudah sekolah nih di institut ini yang di Indonesia. Nggak usah di luar, di Indonesia sudah menemukan indikator-indikator luar biasa. Bisa membaca trend market, sinyal-sinyal. Anda sekolah, Anda bayar, Anda sampai botak pun tidak bisa membuat Anda sukses. Kenapa? Anda lihat gurunya. Gurunya adalah seorang yang mengelola dana besar yang sukses apa tidak. Kalau gurunya hanya mengajari Anda lihat dosen-dosen kita di kampus, mengajari teori proyeksi bisnis, mengajari tentang ekonomi, mengajari tentang bisnis, banyak sekali. Apakah dia seorang pebisnis yang sukses? Dia hanya memberikan Anda teori-teori yang umum, yang semua orang juga kalau belajar bisa tahu. Tetapi dia bukan seorang praktik langsung. Dia seorang yang role model yang sukses. Tidak. Apakah Anda melihat bahwa Insinyur Ciputra yang sukses itu pernah membuat sekolah khusus untuk menjadi properti yang sukses seperti dia? Tidak pernah. Lim Sio Leong tidak pernah. Erick Thohir buka kelas khusus sukses. Sandiaga Uno tidak ada. Justru yang membuka kelas bisnis, sekolah-sekolah bisnis itu adalah orang yang biasa saja. Ada salah satu motivator, dulu saya sempat ikut. Ternyata saya pikir, wah ini memang penjual seminar waktu muda saya. Karena dia membuat suatu gebrakan yang luar biasa untuk orang, menarik hati orang untuk datang ikut kelas training dia, ya. Dia membuat promosi dengan membuang uang dari helikopter. Akhirnya orang, kalau Anda mau kaya seperti ini, dibuang uang di helikopter, membuat satu gebrakan itu, banyak sekali orang yang mengikuti kelas seminarnya untuk menjadi kaya. Ternyata setelah mengikuti, sudah mengeluarkan uang, memberikan uang kepada dia, orang-orang itu tidak kaya. Semuanya tidak ada yang kaya. Ya begitulah jalan ceritanya. Bahwa kaya itu tidak bisa dengan belajar seminar, mengikuti indikator-indikator teknik, bukan. Kaya adalah hanya Anda yang tahu dengan Tuhan. Itulah rahasia alam. Orang dulu mengatakan bahwa Anda bisa sukses itu adalah hoki Anda, garis tangan Anda.
itu sebuah misteri. Ya, bukan berarti orang itu sukses terus Anda mengikuti dia, Anda pasti sukses. Belum tentu. Anda ikut multi level marketing, leader Anda sukses, terus Anda, wah kalau begitu, kalau dia sukses berarti saya bisa sukses seperti dia. Sampai rambut putih Anda nggak bisa seperti dia. Tetapi ada yang bisa seperti dia. Itu hanya rahasia Anda dan Tuhan. Asuransi pun begitu juga. Wah dia sukses, berarti saya bisa sukses. Anda sampai kaki di bawah, kepala di bawah, kaki di atas, Anda tidak dapat satu polis pun. Tetapi ada yang dapat. Nah, Anda berarti bukan dalam golongan yang 90% itu. Anda mau sukses, ada banyak jalan ke Roma. Bukan hanya Anda memaksakan diri di situ. Karena ini adalah hukum alam. Karena manusia itu, kenapa ada dua psikologi dasar. Dasar manusia yang tidak bisa membuat dia bisa sukses di trading atau di usaha di mana di luar sana. Jadi sifat dasar psikologi manusia itu ada dua, yaitu fear, ketakutan, dan greedy, kerakusan. Rakus dan takut. Kalau dalam dunia trading, Anda semakin rakus, maka Anda loss. Anda semakin takut, Anda loss. Rakus, loss, takut, loss. Apapun yang Anda lakukan, ujung-ujungnya Anda loss. Tetapi ada orang yang sukses. Nah, itu apa? Karena orang itu punya intuisi. Karena orang itu memang sudah garis tangannya, jalannya di situ. Ini memang tidak ada teori yang membicarakan ini, tetapi fakta di lapangan seperti itu. Ya. Tapi cara yang paling mudah, paling sederhana supaya Anda itu bisa sukses adalah Anda tidak usah pusing-pusing. Tidak usah baca indikator, Anda sekolah kursus, membuang duit banyak. Bertahun-tahun Anda mencoba trading sendiri, loss, Anda trading lagi loss, tidak perlu. Mending uang itu Anda pakai untuk usaha yang lain, yang Anda mengerti, yang menjadi passion Anda dari dulu, maka Anda sudah kaya. Jangan Anda ikut-ikutan tren, membeli kripto, karena dia beli kripto dia untung. Kalau dia untung, Anda belum tentu untung. Usaha yang dilakukan orang lain untung, Anda belum tentu untung. Inilah tren yang terjadi di dunia. Manusia itu pada ikut-ikutan. Melihat orang lain sukses, dia ikut ke situ. Akhirnya buntung. Banyak sekali kita lihat di sepanjang jalan besar. Banyak toko usaha yang bangun karena ikut-ikutan. Sana untung, kita buka usaha seperti ini. Akhirnya dia tutup, yang ini tetap untung. Seperti itu juga. Orang yang trading kripto untung, Anda belum tentu trading kripto untung. Trading saham pun begitu. Trading futures pun begitu. Tetapi Anda bisa untung terus, ya Anda tetap masuk dalam, karena yang tadi saya katakan itu semuanya, kalau Anda melakukan itu sendiri trading, atau di usaha apapun juga, Anda masuk ke dalam golongan zero sum game. Ada yang kalah, ada yang menang. Tetapi kalau Anda masuk ke dalam, karena yang menguasai, yang menjadi 10% itu di usaha manapun, di mana saja, itu adalah golongan bankers, bandar. Anda mau kaya, Anda harus masuk ke dalam bandar. Anda harus menjadi temannya bandar. Anda harus konsorsium dengan bandar. Anda harus invest dengan bandar. Maka di sini, kalau Anda ingin sukses di trading, mau trading saham atau trading futures, trading derivatif yang dilakukan oleh hedge fund yang saya tawarkan ini, Anda daripada Anda pusing-pusing baca indikator-indikator, Anda sekolah, habisin duit banyak, Anda rugi terus. Mendingan Anda invest ke hedge fund, aset manajemen yang sangat luar biasa ini. Anda masuk ke dalam golongan bandar. Karena selalu bandar yang menang. Hukum alamnya, bandar yang menang, players yang kalah. Uang players harus pindah masuk ke bandar. Jadi kalau saya sebagai ingin menang, saya bukan bandar, saya harus masuk ke dalam bandar. Saya harus bergabung, saya harus join dengan bandar, maka saya menang. Itu cara licik, cerdik, cara yang smart. Bukan Anda melawan bandar. Goblok. Saya kasih tahu itu. Makanya Anda tidak kaya-kaya karena begitu. Jangan salahkan bisnisnya, tetapi salahkan Anda
Karena ini bukan permainan Anda. Anda tidak akan mengerti. Supaya Anda tahu bahwa yang tadi saya katakan, karena Anda sangat dipengaruhi oleh sifat dasar Anda. Anda selalu dipengaruhi oleh ketakutan dan keserakahan Anda. Kerakusan Anda yang membuat Anda kalah, ketakutan Anda juga yang membuat Anda kalah. Jadi selamanya apapun juga, mau baca indikator kayak apapun, mau sekolah apapun, Anda tetap kalah. Bandar tetap menang. Stephen Covey, ya, psikolog yang punya karangan dia yang cukup terkenal tentang prinsip 90-10, ya. Jadi bagaimana prinsip 90-10 itu berjalan, ya. 10% dari hidup kita ini itu terjadi karena apa yang langsung kita alami, yang tidak bisa kita kontrol. Sedangkan 90% dari hidup kita ini ditentukan dari cara kita bereaksi terhadap itu. Jadi contohnya yang 10% itu ya seperti yang sudah dicontohkan oleh Stephen Covey itu, misalnya Anda makan pagi dengan keluarga Anda, ya, tanpa Anda tahu, tanpa disengaja anak Anda itu menyenggol cangkir kopi Anda di pinggir tepian meja, dan akhirnya kopi itu tumpah ke meja Anda. Akhirnya kemeja Anda kotor, ya. Akhirnya pakaian Anda kotor itu, Anda memarahi anak Anda sampai anak Anda itu menangis. Reaksi Anda tampilkan, dan istri Anda marahin karena menaruh kopi di tepian meja. Akhirnya Anda ribut sekeluarga. Anda mengganti baju, butuh waktu, ya. Anda mengantar anak Anda sekolah, anak Anda tetap menangis, ya. Sampai di jalan Anda ngebut karena takut terlambat masuk kantor, sehingga Anda kena tilang. Itu yang Anda lakukan sampai masuk ke kantor dengan suasana hati yang tidak tenang, merembet ke masalah-masalah yang lain. Nah, itu situasi itu yang tidak bisa. Dalam trading pun Anda akan mengalami hal-hal seperti itu, yang di luar kendali Anda. Itulah yang membuat Anda lost. Selalu Anda mengalami hal yang tanpa Anda duga. Dan setelah itu reaksi Anda 90% dengan hal itulah yang membuat Anda rugi. Nah, itulah yang saya mau katakan kepada Anda bahwa, dan satu masalah lagi di trading bahwa mengenai emosi, mengenai tentang kapital juga, Anda tidak bisa melawan kapital dari bandar. Jadi Anda pun tetap kalah. Nah, hedge fund, aset manajemen yang saya tawarkan kepada Anda ini adalah hedge fund yang sudah modern. Hedge fund yang sudah mengurangi itu. Walaupun mereka punya modal yang cukup besar, tetapi mereka mengurangi hal-hal yang tadi saya bicarakan itu. Hal-hal yang membuat selama ini orang itu kalah adalah masalah sifat dasar manusia, emosional itu. Maka hedge fund ini menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ini teknologi yang tingkatnya makin tinggi, sangat tinggi sekali. Teknologi yang biayanya cukup mahal. Di dunia ini tidak ada hanya perusahaan-perusahaan betul-betul bonafit yang cukup modal yang cukup banyak yang menggunakan teknologi AI ini. Seperti Citibank dan fund-fund manager besar. Di Indonesia, ini semua AI ini sekarang digunakan oleh institusi keuangan besar. Dan di Indonesia mungkin baru BCA yang mau menggunakan teknologi AI. Belum ada institusi keuangan di Indonesia yang menggunakan itu. Nah, teknologi AI, jadi trading dana-dana yang mereka kelola, mereka transaksikan itu sebagian besar tersistem melalui AI. Sudah tersistematis pakai teknologi itu. Jadi mengurangi risiko-risiko emosional itu. Maka Anda selalu akan diberikan profit yang konsisten 3-6% per bulan. Dan Anda bisa withdraw setiap minggu. Jika Anda sudah merasa sudah cukup untuk cuan Anda bisa withdraw setiap minggunya. Luar biasa. Dibanding Anda investasi di reksadana, Anda harus redemption-nya setahun. Di bawah setahun Anda kena penalti untuk Anda ingin dapat likuiditasnya, cashnya. Tetapi di hedge fund yang saya tawarkan ini, aset manajemen ini, setiap bulan
Setiap minggu bahkan Anda bisa mendapatkan likuiditasnya, cashnya. Anda bisa withdraw. Luar biasa, ini bisa memenuhi kebutuhan Anda di saat kondisi ekonomi yang tidak pasti, tidak menentu ini. Inilah langkah yang jitu, yang cerdas untuk Anda. Anda harus manfaatkan peluang ini. Jangan Anda sia-siakan peluang ini. Tinggalkan itu reksadana. Karena sebentar lagi intuisi saya mengatakan bahwa akan ambruk. Sudah tidak akan lama lagi. Oktober ini bursa saham dunia akan jatuh. Sudah berkali-kali di dalam konten saya. Saya sudah menjelaskan itu semua dari tahun lalu. Anda lihat runut. Semua konten saya itu berisi tentang kejatuhan pasar keuangan dunia. Itulah intuisi yang saya berikan. Tidak ada mentor-mentor saham yang jago-jago itu yang selalu menjual seminar itu. Ya, hidupnya dari jual seminar itu, yang bisa memprediksi hal ini akan terjadi. Saya tidak tahu apakah mereka tidak tahu atau mereka tidak berani. Yang jelas kalau mereka tidak membicarakan itu berarti mereka tidak tahu. Nah, disinilah membuktikan kepada Anda siapa yang ada isinya. Seorang guru bela diri tidak pernah memberikan ilmunya gratis. Selalu ilmu yang biasa-biasa saja. Ahli masak, koki, apapun juga pengusaha-pengusaha sukses tidak pernah memberikan resep jitu sukses kepada Anda dengan hanya Anda membayar biaya yang berapa jutaan itu. Tidak ada. Ilmu suksesnya mahal. Tidak pernah dia memberikan itu. Kalau Anda belajar di orang yang mau menjual bisnis itu, ya, tapi Anda mendapatkan ilmu yang biasa-biasa saja. Kalau Anda ingin belajar sukses, belajarlah dari orang yang sukses di bidangnya. Bukan orang yang hanya menjual seminar itu. Orang yang sukses. Anda harus belajar ke Warren Buffett. Anda harus belajar ke di Indonesia LKH. Tetapi apakah dia mau menjual seminar pelatihan itu? Tidak ada. Begitu. Semuanya tidak ada resep gratis. Oke? Itulah yang saya mau berikan kepada Anda. Caranya supaya Anda sukses adalah karena tidak ada resep gratis kepada Anda. Jadi Anda tidak perlu pergi untuk belajar di sekolah-sekolah yang kasih trading saham, trading futures, apa sekolah, apalagi di Instagram, di mana, di medsos ya. Selalu bilang saya punya metode-metode apa. Omong kosong. Kalau Anda memang sudah jago di bidangnya, kenapa Anda nggak trading sendiri aja? Anda kaya, ngapain Anda cari uang dari orang yang membayar pelatihan seminar? Itu logika, fakta. Jadi, di sini adalah gampang buat Anda. Jika Anda ingin kaya di bidang trading pasar keuangan ini, ya Anda tinggal Anda bergabung aja dengan bandarnya. Aset manajemen yang mengelola duit Anda. Anda pasti menang. Itu yang namanya non-zero sum game. Jadilah bijak menghadapi hidup ini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon di-subscribe dan tekan loncengnya untuk aktivasi notifikasinya. Sebarkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.